Berdasarkan laporan yang beredar, Liverpool sempat mempertimbangkan untuk merekrut Antony pada 2022, ketika Mohamed Salah masih ragu-ragu memperpanjang kontraknya di Anfield. Salah, yang kini menjadi pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah klub, akhirnya memperpanjang kontraknya di Merseyside. Sementara itu, Antony yang saat itu bermain untuk Ajax, pindah ke Manchester United dengan nilai transfer sebesar 82 juta pound sterling. Dalam 2 tahun terakhir, Liverpool tampaknya berhasil menghindari masalah, mengingat Antony gagal memenuhi ekspektasi di Man United. Dan klub tersebut kini berniat melepasnya pada bursa transfer Januari. Marcus Thuram bergabung dengan Inter setelah kontraknya bersama Gladbach berakhir, dan tampil impresif di San Siro. Ia telah mencetak 23 gol dan memberikan 19 assist dalam 61 pertandingan, termasuk 13 gol dari 15 laga musim ini. Menurut laporan dari Sport, performa gemilang Thuram menarik perhatian manajer baru Liverpool, Arne Slot, yang meminta tim rekrutmen klub untuk meninjau kembali laporan mereka tentang sang pemain. Liverpool dikabarkan telah menghubungi perwakilan Thuram untuk menyatakan minat mereka terhadap potensi transfer, yang juga bisa mempertemukannya kembali dengan sahabatnya, Federico Chiesa. Kebiasaan Bayern mengincar talenta terbaik di Jerman, membuat mereka dikaitkan dengan Florian Wirtz. Tetapi Jan Christian Dressen menegaskan, bahwa kondisi finansial akan memengaruhi kemampuan klub untuk melakukan transfer. Sudah menjadi kepentingan Bayern untuk memiliki pemain-pemain terbaik Jerman di tim mereka, ujar Dressen. Namun, Uli Hoeneß selalu menekankan, pentingnya Bayern bertindak secara ekonomis. Ia tidak akan mendukung kami, jika kedua prinsip dasar ini tidak dipegang teguh. Dan kemungkinan besar Bayern juga akan menghadapi persaingan dari klub-klub lain, terutama jika Xabi Alonso meninggalkan Leverkusen. Setelah mengalami masalah finansial yang menyebabkan Lyon degradasi di akhir musim, Liverpool segera dikaitkan dengan transfer Ryan Cherki. Namun, laporan terbaru menyebutkan, bahwa Chelsea juga kembali menunjukkan minat terhadap pemain tersebut. Berdasarkan informasi dari Foot Mercato, Lyon menetapkan harga minimal 30 juta euro untuk Cherki pada bursa transfer Januari. Hingga kini, pemain asal Prancis itu telah tampil dalam 7 pertandingan, dengan mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Meski begitu, manajemen Lyon tidak berniat melepas Cherki atau pemain lainnya dengan harga murah, dan angka 25 juta pound sterling dinilai terlalu rendah untuknya. Mads Hilgers telah membela Twente selama 13 tahun, sejak bergabung di akademi klub. Setelah kepergian Robin Proper, pemain yang kini membela timnas Indonesia itu menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan. Kepemimpinannya terbukti efektif dalam membawa Twente menjadi salah satu klub yang diperhitungkan, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di Eropa. Popularitas Hilgers semakin meningkat, setelah ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Bek tengah berusia 23 tahun ini, kini menarik minat banyak klub. Beberapa laporan menyebutkan, bahwa sejumlah tim dari Italia dan Spanyol sedang mengincarnya. Mikhailo Mudryk tampaknya akan mengikuti langkah Christopher Nkunku, untuk meninggalkan Chelsea pada bursa transfer Januari 2025. Penyerang Chelsea itu kini dilaporkan mulai menarik minat sejumlah klub Liga Inggris, menjelang dibukanya bursa transfer. Berdasarkan laporan Football Insider, Crystal Palace disebut-sebut tertarik merekrut Mudryk, namun aturan Liga Primer sementara melarang mereka merekrut pemain kedua dari Chelsea, mengingat Trevoh Chalobah sudah bergabung ke Selhurst Park. Chelsea sendiri dikabarkan enggan menyetujui kesepakatan apapun, karena ingin mempertahankan opsi kompetitif di lini serang mereka. Nico Williams menjadi target utama Barcelona pada musim panas lalu, setelah tampil gemilang dalam keberhasilan timnas Spanyol di Euro 2024. Namun, Barcelona gagal mencapai kesepakatan transfer selama jendela sebelumnya, dan malah merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig. Meski gagal merekrut Williams saat itu, Barcelona tetap menunjukkan minat untuk mendatangkannya. Namun, peluang mereka mendapatkan Williams dalam waktu dekat tampaknya terhambat, terutama karena tuntutan gaji sang pemain yang berkisar antara 9 hingga 10 juta euro, yang kini menjadi kendala utama, dan dapat membuat tim asuhan Hansi Flick mempertimbangkan alternatif lain. Xabi Alonso ramai dikabarkan akan menjadi pelatih Real Madrid, menggantikan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Spanyol ini dianggap sebagai kandidat ideal, karena pernah bermain untuk Madrid, dan memiliki hubungan kuat dengan klub. Selain itu, prestasinya bersama Bayer Leverkusen semakin memperkuat reputasinya, di mana ia berhasil membawa tim tersebut meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal tanpa kekalahan musim lalu. Meski begitu, rumor bahwa Alonso telah didekati oleh Madrid dibantah oleh agennya, Iñaki Ibanez.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Madrid belum menghubungi Alonso untuk posisi pelatih. Ronaldo resmi meninggalkan Manchester United pada November 2022, setelah kontraknya dihentikan melalui kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil menyusul wawancara kontroversial dengan Piers Morgan, di mana Ronaldo mengkritik manajemen klub, pelatih Erik ten Hag, serta fasilitas klub. Setelah hengkang dari United, Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023. Meski demikian, Saha percaya, Ronaldo masih memiliki keinginan untuk kembali ke Old Trafford, meskipun hubungannya dengan klub sempat memburuk. Saya rasa, Cristiano Ronaldo akan senang kembali ke klub, dalam posisi yang memberikan rasa hormat kepadanya, kata Saha. N'Golo Kante saat ini membela Al-Ittihad, setelah bergabung dengan klub Liga Pro Saudi tersebut sebagai pemain bebas transfer pada 2023. Meski sempat dirumorkan akan pindah ke West Ham pada bursa transfer musim panas lalu, Kante memutuskan untuk tetap bermain di Timur Tengah, dan tampil cukup konsisten bersama Al-Ittihad. Mantan gelandang timnas Prancis, Emmanuel Petit, menyarankan Arsenal untuk merekrut Kante. Petit menilai, Conte dapat menambah kedalaman skuad, dan menjadi opsi rotasi di lini tengah The Gunners. Selain itu, dari segi mentalitas, Kante dikenal selalu memberikan 100% demi timnya. Raheem Sterling disisihkan oleh Enzo Maresca, sehingga memutuskan bergabung dengan Arsenal sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu. Namun, kontribusinya di Arsenal terbilang minim. Ia hanya mencetak 1 gol dalam kemenangan 5-1 melawan Bolton Wanderers di Carabao Cup. Sterling baru menjadi starter dalam 2 pertandingan liga, dan lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Stan Collymore secara terbuka mengkritik performa buruk Sterling di Arsenal, dan menyebutnya sebagai salah satu pemain gagal di Premier League musim ini, karena kontribusinya yang jauh dari harapan di bawah asuhan Mikel Arteta. Manchester City saat ini memiliki 9 pemain yang telah berusia di atas 30 tahun. Meski semuanya merupakan pemain berkualitas, mereka tidak bisa terus tampil selamanya. Pertanyaan utama yang muncul adalah, apakah skuad ini masih memiliki motivasi dan kapasitas untuk mempertahankan performa di level tertinggi? Atau apakah sudah waktunya untuk melakukan regenerasi, dengan mendatangkan pemain-pemain baru? Perpanjangan kontrak Pep Guardiola memberikan City keuntungan strategis untuk merancang masa depan dengan lebih matang, meskipun mereka tetap berada di bawah tekanan untuk terus bersaing di liga domestik maupun Eropa. Liga Italia kembali dimulai pekan ini, setelah jeda internasional. Salah satu pertandingan yang akan digelar adalah AC Milan melawan Juventus di San Siro. Menjelang laga tersebut, Milan mendapatkan kabar baik. 2 pemain andalannya, Alvaro Morata dan Matteo Gabbia, telah kembali berlatih setelah pulih dari cedera. Gabbia sebelumnya absen karena cedera otot. Sementara itu, Morata sempat dilarikan ke rumah sakit, akibat benturan kepala dengan Strahinja Pavlovic saat sesi latihan. Kini, Morata telah kembali ke Rossoneri dalam kondisi prima. Pulihnya Morata dan Gabbia, menjadi tambahan kekuatan penting bagi Milan. Barcelona berharap dapat kembali menerapkan aturan 1:1 La Liga, sebelum jendela transfer musim panas 2025 dibuka. Jika rencana ini terwujud, klub berpeluang untuk merekrut pemain dengan nilai transfer besar. Salah satu pemain yang disebut menjadi target utama Barcelona, adalah Rafael Leao, bintang AC Milan. Menurut laporan Mundo Deportivo, kemungkinan transfer Leao pada musim panas mendatang, semakin dipertimbangkan secara serius oleh klub. Keyakinan ini didasarkan pada potensi Leao untuk berkembang lebih baik di bawah bimbingan manajer Barcelona, Hansi Flick. Simone Inzaghi mulai melatih Inter Milan pada musim panas 2021, menggantikan Antonio Conte. Selama 2 musim pertamanya, Inzaghi berhasil mempersembahkan 6 trofi, termasuk 1 gelar Scudetto, dan 2 Coppa Italia. Selain itu, ia juga membawa Nerazzurri mencapai final Liga Champions. Marco Materazzi berharap, Simone Inzaghi dapat bertahan lama di Inter Milan. Saya ingin sekali melihat Simone Inzaghi tetap di bangku cadangan Inter, untuk waktu yang lama. Dia bisa menjadi Sir Alex Ferguson versi Inter, ujar Materazzi. Banyak rumor berkembang mengenai masa depan Leroy Sané, mengingat kontraknya bersama Bayern Munchen akan berakhir pada tahun 2025.
Dua klub besar Inggris, Manchester United dan Arsenal, dilaporkan tertarik merekrut winger timnas Jerman tersebut pada tahun itu. Namun, harapan kedua klub tersebut tampaknya akan pupus. Dalam wawancara dengan Bild, Sané menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Bayern Munchen dan berencana memperpanjang kontraknya. Ya, saat ini sedang berlangsung diskusi antara saya dan Bayern Munchen terkait kontrak baru. Saya pribadi merasa nyaman bermain di Munchen, ujar Sané. Mantan pemain sekaligus komentator sepak bola, Gabriel Agbonlahor, berpendapat bahwa Arsenal perlu membuat keputusan besar untuk memenangkan gelar Premier League musim ini. Ia menyarankan The Gunners menggantikan Kai Havertz dengan striker Newcastle United, Alexander Isak. Arsenal terlalu bergantung pada Bukayo Saka, kata Agbonlahor. Martinelli hanya bermain baik dalam 1 dari 5 pertandingan. Mereka membutuhkan pemain seperti Isak yang mampu menahan bola, agresif, cepat, dan memiliki kemampuan mencetak berbagai jenis gol. Alphonso Davies dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia, berkat penampilannya yang impresif bersama Bayern Munchen. Reputasi gemilangnya di kancah sepak bola Eropa, membuat Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Los Blancos dikabarkan berencana memboyong Davies ke Santiago Bernabeu pada tahun 2025. Namun, menurut laporan Bild, Real Madrid menghadapi persaingan ketat dari Manchester United. Setan Merah dikabarkan siap habis-habisan demi mendapatkan tanda tangan Davies. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Real Madrid perlu waspada, karena Manchester United saat ini berada di posisi yang lebih unggul dalam negosiasi transfer sang bek. Musim ini, Endrick menghadapi situasi sulit di Real Madrid, karena jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Los Blancos. Kondisi tersebut kabarnya menarik minat beberapa klub Inggris, salah satunya Southampton, yang dilaporkan tertarik merekrutnya. Namun menurut Fabrizio Romano, transfer Endrick ke Southampton tidak akan terjadi. Sebab, Real Madrid berencana mempertahankan sang striker pada bursa transfer musim dingin mendatang. Meskipun Endrick masih jarang dimainkan, klub menilai bahwa tetap berada di Real Madrid adalah pilihan terbaik untuk perkembangan karirnya.